Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Hari ini saya punya mainan baru, beberapa mesin kopi dari Almas Indonesia. Ini adalah mesin-mesinnya. Jadi ini adalah mesin espresso Almas ACM 5033. Tersedia 3 pilihan warna favorit teman-teman semuanya. Yang pertama, ini red, ada warna merah. Lalu kemudian ini adalah black, warna hitam. Dan untuk yang di tengah ini adalah edisi spesialnya untuk warnanya putih metalik. Sebelum saya bicara banyak dan sebelum saya juga praktek membuat kopi berikut steam susu dengan menggunakan mesin ini, saya hanya ingin menegaskan kepada teman-teman semuanya bahwa ada 2 fungsi utama mesin espresso. Yang pertama adalah membuat kopi, yaitu brew espresso, dan yang kedua adalah steam atau membuat susu untuk keperluan misalnya bikin cappuccino, cafe latte, piccolo, macchiato, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Dan tentu saja mesin-mesin yang ada di hadapan saya ini bisa melakukan 2 fungsi utama yang tadi dengan cukup baik. Bisa brew, bisa steam, seperti itu teman-teman. Nah, mesin-mesin yang ada di sini ini sudah dilengkapi dengan teknologi thermoblock. Jadi 2 pekerjaan yang tadi bisa dilakukan dengan memang bergantian, tetapi delay-nya tidak terlalu lama. Itu gambaran untuk mesin-mesin yang ada di hadapan saya ini. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik untuk membelinya, maka pertama tentu pilih warnanya yang sesuai ya. Favoritnya yang apa? Ada merah ya, ini yang merah, ini yang hitam, lalu kemudian ini yang putih. Pilih aja warna favoritnya. Lalu kemudian yang kedua adalah ada perbedaan ya. Untuk warna black dan merah ini sama. Nah, untuk yang ini karena ini adalah edisi spesial, maka ada perbedaan terutama gitu ya di portafilternya. Jadi kalau mesin yang hitam dan yang merah ini, kalian akan dapat portafilter yang seperti ini. Ini adalah portafilter standar gitu ya. 1, dan kalian akan dapat lagi filter basket tambahan. Jadi portafilter yang dikasih 1, tapi ada 2 filter basket yang akan teman-teman dapatkan ketika membeli mesin yang warna hitam, lalu kemudian yang warna merah ini. Nah, khusus untuk yang special edition ini, teman-teman akan dapat portafilter yang lebih profesional. Ini portafilternya ya. Ini adalah portafilter naked. Dan ini kalau teman-teman lihat ini adalah non pressurized atau unpressurized. Ya, itu perbedaannya ya di portafilter. Ya, saya tunjukin lagi. Naked portafilter ya, unpressurized portafilter. Nah, dengan portafilter yang model seperti ini, harusnya gitu ya, espresso yang kita buat dengan menggunakan mesin portafilternya ini, itu biasanya selain lebih konsisten, itu juga lebih kompleks ya kan, dan kontrol ekstraksinya ada di tangan barista. Jadi ini sangat baik untuk teman-teman yang baru belajar gitu ya, menjadi barista, supaya challenge-nya itu ya tidak terlalu mudah gitu ya. Jadi dengan menggunakan portafilter ini, sekali lagi kendali ada di teman-teman, challenge-nya lebih berasa. Jadi kalau misalnya ada sedikit kesalahan di grind size misalnya ya, lalu kemudian ada kesalahan di dose ya, jumlah gramasi kopi yang dipakai gitu ya, lalu kemudian ada ketidaksempurnaan misalnya di distribusinya. Di tampingnya biasanya nanti akan ketahuan salahnya dengan menggunakan portafilter yang seperti ini ya, yang naked dan unpressurized portafilter. Jadi baik banget untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi barista yang bisa diandalkan. Jadi itu ya perbedaannya untuk ACM 5033 yang warna hitam dengan merah dibandingkan yang warna putih metalik. Lalu kemudian apalagi sih sebenarnya yang teman-teman akan dapatkan ketika membeli mesin espresso ini? Tentu saja yang pertama adalah buku manual ya. Ini dia ya buku manualnya. Lalu ada kartu garansi ya. Ini kartu garansinya. Nah, di kartu garansi ini gitu ya, saya sarankan teman-teman untuk langsung meminta tanda tangan dan stempel toko yang menjual, supaya kalau misalnya ada problem dengan mesin di kemudian hari bisa langsung klaim garansinya ya.
ke pihak Almas Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi misalnya teman-teman beli ke dealer contohnya Jawa Timur misalnya atau Jawa Barat. Nah, itu ketika membeli tolong langsung minta tanda tangan dan stempel saja di kartu garansinya ini ya yang ada di dalam, supaya nanti kalau mau klaim-klaim itu lebih mudah. Tidak ini ya tidak ya harus ke toko dulu baru ke pihak Almas. Oke? Karena setahu saya gitu ya, pihak Almas ini sangat menjaga purna jualnya ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan langsung kontak saja Almasnya dan bisa klaim garansinya dengan lebih mudah. Oke? Terus apalagi? Kalian akan dapat katalog ya. Ini katalognya. Oke. Katalog lagi. Oke. Dan juga katalog meskipun ini bukan untuk mesin espresso, ini untuk es krim kalau nggak salah ya. Oke. Dan lain-lain ya. Nanti bisa ditanyakan ke pihak Almasnya. Gelato juga kalau nggak salah nih. Oke. Jadi itu. Nanti teman-teman juga akan dapat ini. Ini adalah sendok sebenarnya ya. Ini ada sendok plastik. Cuman dia sudah gabung dengan temper plastiknya juga. Oke. Kalau teman-teman merasa misalnya temper plastik ini tidak cukup gitu ya. Ketika melakukan ekstraksi, maka sebenarnya pihak Almas Indonesia itu juga menjual barista tool. Oke, sebelum saya lanjutin. Lumayan ya. Karena mohon maaf, videonya seperti biasa gitu ya, natural. Nggak dipotong-potong. Oke, ini tempernya. Jadi pihak Almas itu selain menjual unit mesinnya, mereka juga menyediakan barista tool. Ada banyak. Yang pertama tentu saja adalah temper. Ini cukup berat ya. Ini boleh dibilang cocok untuk barista pemula dan barista profesional. Oke, jadi kalian bisa beli ini. Lalu kemudian Almas juga menjual ini sebenarnya adalah distribution tool ya, atau makaron ya. Nah, teman-teman, alat ini sebenarnya bisa kita rubah-rubah ya. Oke, seperti ini kita diputar-putar aja. Dibuka dulu, baru kemudian. Nah, ini bisa dirubah ya ketinggiannya. Jadi kalau misalnya kita mau bermain-main dengan kedalaman saat tamping, ini juga sangat membantu nanti. Dan terutama ini akan sangat berguna ketika kita mendistribusi kopi yang ada di portafilter kita. Jadi portafilternya ini kan 51 ya, 51 mili. Begitupun dengan distribution toolnya atau makaronnya ini dan juga tempernya. Jadi sama-sama 51 mm. Itu teman-teman ya. Oke, saya letakkan dulu. Apalagi ya? Oke, Almas juga ini ya, milk jug ya. Almas juga menjual milk jug. Nanti link untuk pembeliannya saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Seperti ini. Oke, masih enak dipakainya. Oke. Ini kalau nggak salah 300-an ya, 350 mili. Oke. Almas juga ini dia. Ini adalah timbangan. Ya, teman-teman kalau misalnya mau menambah timbangan gitu ya supaya lebih presisi, itu ini ya bisa juga membelinya di pihak Almas. Artinya apa? Untuk barista tool yang teman-teman butuhkan gitu ya, itu sudah tersedia semua di Almas Indonesia. Yang link pembeliannya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke. Supaya tidak lupa, ini juga ada tamping mat. Oke. Temper sudah, distribution tool juga sudah, tamping mat sudah, timbangan sudah, jak juga sudah semua sebenarnya. Oke. Tinggal teman-teman ya, tadi kan saya sampaikan untuk mesin yang black dan yang red ya, yang hitam dan yang merah itu kan dapat portanya yang standar seperti ini ya. Lalu kemudian yang putih ini agak istimewa karena mendapatkan yang naked dan non pressurized. Nah, kalau teman-teman mau upgrade ya portanya dari yang standar ini menjadi yang seperti ini, itu pihak Almas juga menjualnya ya. Jadi jangan khawatir tidak berkembang seperti itu teman-teman. Oke. Sip, tunggu dulu. Oke. Kita akan lanjut ngobrolin soal mesinnya. Oke. Jadi teman-teman, supaya punya gambaran yang lebih utuh. Oke, ini saya buka aja. Ya. Ini water tank yang ada di belakang mesin ya, mau yang merah, mau yang hitam ataupun yang putih sama. Ini kapasitasnya 1,2 liter. Oke. Nah, hati-hati teman-teman. Setelah beberapa kali saya coba, ya kan,
kadang-kadang ketika kita masang ya water tank ini, oke, kadang-kadang itu nggak pas banget. Jadi tolong pasin gitu ya. Ini sebenarnya sangat mudah cara pasangnya, tinggal gitu aja, ditekan aja, tapi harus pas. Kalau nggak pas nanti biasanya ketika ekstraksi ataupun ketika steam itu agak problem. Kadang-kadang kehilangan tekanan. Jadi kalau teman-teman ketika misalnya membuat kopi, brew gitu ya, atau ketika steam membuat susu, lalu kemudian kehilangan tekanan, bisa jadi ya, bisa jadi ketika masang water tanknya ini nggak pas. Jadi tolong dicek, hal kecil tapi akan sangat berpengaruh dalam proses ekstraksi, termasuk juga dalam proses steamingnya. Oke, itu untuk water tanknya sama ya, 1,2 liter. Untuk yang ada di atas ini, kalian bisa meletakkan gelas di sini, cuman ini nggak terlalu lebar gitu ya. Jadi mungkin 4-6 cukup. Dan ini sekalian menghangatkan gelas yang ada di atas mesin. Ya, oke, saya geser aja sedikit. Untuk yang lain, ya, supaya kelihatan. Di sini, ini ada 3 tombol ya. Ya, oke, ini ada 3 tombol. Ya, di sini juga sama, ya kan? Oke, yang di bawah ini untuk on off. Lalu kemudian ini juga ada ini ya, ada keterangannya ya. Yang di atas itu untuk brew dan yang di tengah untuk steam. Nah, ini teman-teman, ya, saya hidupin salah satunya. Benar ya, ini ya. Udah hidup? Hidup ya. Jadi, tombol-tombol ini itu juga dilengkapi dengan lampu. Ya, seperti yang terlihat di video. Oke, jadi lampu ini selain untuk keperluan visual ya, tampilan yang lebih menarik gitu, terutama di malam hari, ini juga akan sangat membantu kita mengingat-ingat apakah saat ini kita ada di mode brew atau ada di mode steam. Kadang-kadang kalau nggak ada indikator, nggak ada lampunya gitu, kita kan bingung ini sekarang apa ya, apa sedang steam atau sedang brew. Jadi itu apa namanya, bisa membantu kita mengingatkan gitu ya. Ini soal tombol yang dilengkapi lampunya. Terus berikutnya, nah ini ya teman-teman, yang ini ya, oke, sama. Ini sebenarnya adalah semacam indikator analog untuk menunjukkan temperatur atau suhu, baik suhu brew maupun suhu steam. Oke, saya lihat dulu lagi supaya tidak lupa. Oke, nah ini ya teman-teman, berarti ini sedang ada di mode steam misalnya ya, matikan. Kan tadi saya hidupin ya. Kalau teman-teman lihat videonya gitu ya, itu nggak lama kok dari saya ngidupin sampai kemudian sudah mau siap seperti barusan. Oke, tinggal ininya di knobnya itu dimatikan. Oke, ya, kembali ke tadi ya, ini adalah untuk temperatur atau suhu, baik suhu brew maupun suhu steam. Teman-teman, di sini itu ada keterangan ya, ada simbol brewnya, ada simbol steamnya. Jadi di sini ada simbol gelas dan simbol uap. Oke, biasanya kalau kita membuat espresso, setelah saya coba beberapa kali gitu ya teman-teman, untuk espressonya indikator analog ya yang ada di sini biasanya presisi. Oke, jadi pastikan kalau misalnya jarumnya belum menunjukkan ke apa namanya, simbol cangkirnya ini, berarti mesin belum siap sebenarnya ya. Nah, tapi di bagian paling bawah itu kan ada simbol uap ya. Itu artinya sebenarnya untuk steam. Nah, jarum ini setelah saya coba beberapa kali itu tidak sampai ke bawah ya. Ada di antara simbol apa namanya, uap dan simbol cangkirnya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, ternyata cukup memang ada di tengah itu, bisa dikatakan mesin ini sudah siap untuk melanjutkan ke pekerjaan steam susunya. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah panik ya. Kok nggak sampai ke bawah? Memang seperti itu. Memang seperti itu. Sudah saya coba beberapa kali dan tidak ada masalah soal itu ya. Oke. Terus ini, yang ini ya, atau ini adalah knobnya. Ini fungsinya untuk mengatur ya apa namanya, besar kecilnya ketika kita steaming. Jadi tentu saja kalau kita mau bikin espresso, tinggal kita hidupin seperti yang tadi, lalu kemudian pencet tombol espressonya. Nanti lampu akan kelap-kelip gitu ya, berkedip, dan itu tandanya belum siap sebenarnya. Kalau sudah menyala terus-menerus, itu sudah siap, jadi bisa langsung melakukan pekerjaannya. Nah, ketika teman-teman ingin pindah ke steamnya, tinggal pencet lagi gitu ya, tombol steamnya. Lampu juga kelap-kelip gitu ya, berkedip-kedip, itu masih proses. Kalau sudah menyala terus-menerus sama dengan yang tadi, itu tandanya sudah siap. Jadi kalau di sini sudah siap, di steam sudah siap, maka kita sudah bisa ya membuka knobnya ini ya, knobnya ini. Oke? Seperti itu teman-teman. Tombol sudah,
ini temperatur udah, ini knobnya sudah. Nah ini biasa, ya ini ada tongkat uap, ya ini tongkat uap. Ini ada penutupnya ya, ada sleeve-nya. Ini kita buka aja kalau kita mau bikin cafe latte, terutama latte art. Tapi kalau teman-teman hanya ingin membuat klasik cappuccino misalnya, ini tidak perlu dibuka karena akan membantu dalam membuat foamnya. Tapi untuk foam yang silky, shiny, glossy, no bubbles gitu ya, dan tidak dry foam, ini saran saya dibuka saja supaya hasil steaman susunya teman-teman itu mulus, licin untuk keperluan latte artnya. Nanti akan saya praktekkan dan tunjukkan cara memaksimalkan mesin ini untuk teman-teman semuanya, termasuk juga ketika bikin espressonya ya. Jadi bikin espressonya nanti saya kasih tip-tipnya, lalu kemudian ketika kita steaming menggunakan mesin ini sama saya kasih tip-tipnya juga. Oke? Ya, sebentar dulu. Lumayan ya. Oke, apalagi? Nah, ini teman-teman. Ini ada semacam ini ya, drip tray-nya. Lalu kemudian ini bisa kita buka-buka. Terus ini ada yang merah ya, kelihatan ya merah ya. Ini merah ini sebenarnya semacam pelampung. Jadi kalau teman-teman ketika melakukan pekerjaan brew and steam gitu ya, lalu penampung airnya ini sudah hampir penuh, ini pelampungnya ini akan naik. Ini sangat penting supaya nggak banjir, nggak luber ke mana-mana. Seperti itu teman-teman. Oke. Oh ya, satu lagi yang hampir lupa. Mesin ini gitu ya, memiliki daya 1100 watt. Jadi masih uptime tapi tidak terlalu boros ya. Nggak terlalu gede. Ada ya mesin meskipun kecil tapi dia wattnya itu sampai 2000 bahkan bisa lebih. Nah, untuk mesin ini itu 1100 gitu ya. Untuk saat awal menghidupkan, nanti ketika udah berjalan itu akan turun dengan sendirinya. Dan satu lagi tambahan, mesin ini sudah dilengkapi dengan semacam auto off. Jadi kalau nggak dipakai dalam rentan waktu tertentu, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi bagus ya, lumayan untuk menghemat ini ya listrik kita. Begitu. Nah, untuk pompanya ini mesin ya diklaim bisa menghasilkan pompa ya 15 bar ya untuk pumpnya. Begitu teman-teman ya. Nah, untuk pemanasnya ini menggunakan thermoblock seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal. Oke? Apalagi ya sebelum kita praktek bikin kopi, water tank udah, ini udah, tray-nya juga udah, temperatur udah, tombol-tombol udah, knob-nya sudah, tongkat uap juga sudah. Dah, ini grup head-nya ya. Ya, saran saya meskipun teman-teman beli yang warna hitam ataupun yang warna merah, saran saya coba deh ya upgrade untuk portanya menggunakan porta yang ini ya, porta naked ya, non pressurized atau unpressurized. Dengan keuntungan-keuntungan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selain bagus untuk kebutuhan visual ya, di foto, di video, ini juga ya membantu kita menaikkan skill kebaristaan karena kontrol ekstraksi ada di tangan kita. Saya kira seperti itu untuk pengenalan mesinnya. Setelah ini saya akan ajak teman-teman untuk gitu ya, melihat saya ketika membuat espresso dan nantinya akan dilanjutkan dengan membuat susu untuk keperluan cafe latte termasuk juga latte art. Begitu teman-teman ya. Untuk spesifikasi lengkapnya ya, mesin-mesin yang ada di hadapan saya ini akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke? Oke? Yuk kita bikin videonya. Oke teman-teman, saat ini saya akan membuat kopi, membuat espresso menggunakan mesin yang ini. Ini adalah edisi spesial yang berwarna putih metalik. Disebut special edition karena menggunakan porta yang seperti ini. Ini adalah porta yang naked, unpressurized portafilter. Nah, sebelum kita gunakan, kita pastikan portafilter ini bersih dan kering dulu supaya nanti kalau kita masukkan kopi ke dalam portafilter ini ya, ke filter basket yang ini, itu tidak basah gitu ya, tidak kotor juga. Oke. Teman-teman, sebenarnya saya sudah mencoba beberapa kali melakukan ekstraksi menggunakan mesin yang ini berikut dengan portafilternya.
Oke, dan dari beberapa kali pembuatan espresso itu bisa disimpulkan kapasitas dos ya untuk portafilter ini antara 10 sampai 12 gram. Jadi kalau teman-teman mau memaksakan menambah dos ke 12 gram itu masih bisa. Cuman saran dari saya gitu ya, tampingnya itu harus soft, tidak boleh strong. Oke, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan gunakan 11 gram. Itu untuk dosnya. Teman-teman, sebelum saya membuat kopinya gitu ya, perlu saya infokan bahwa portafilter ini ya bentuknya ini kan nggak kotak ya. Jadi ini lebih bulat. Kalau kita langsung letakkan di atas timbangan, biasanya dia tidak bisa tegak gitu ya. Untuk itulah kita akan gunakan alat bantu yaitu gelas supaya nanti bisa lebih tegak, lebih rata. Oke, karena selain handle-nya yang bulat tidak kotak, nah antara handle gitu ya dengan filter basketnya ini juga nggak lurus. Tapi itu nggak masalah karena kita akan gunakan alat bantu tadi ya. Ada gelas yang sudah saya siapkan. Ini ada gelas Manhattan. Nah, untuk barista tool yang dibutuhkan ya ada temper profesional dari Almas juga. Lalu kemudian ada distribution tool sama dari Almas, berikut juga timbangannya. Oke, bahkan untuk grindernya ini saya juga gunakan grinder Almas. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau membeli mesin ini bisa langsung sepaket. Tidak hanya unit mesinnya, tetapi juga ada tambahan grindernya. Itu ya teman-teman. Oke, yuk langsung saja saya buat espressonya. Ya, pertama tadi ya saya ingatkan lagi, bersihkan dulu filter basketnya, jangan sampai basah, clean and dry. Nah, baru kemudian kita akan tera dulu di sini supaya tahu berapa dos yang kita pakai. Seperti yang saya infokan barusan, ya, saya berencana menggunakan 11 gram ya untuk dosnya, lalu untuk yield-nya hasil gitu ya. Kali 2 saja supaya lebih mudah yaitu 22. Oke, jadi dos 11 lalu kemudian yield-nya adalah 22. Untuk waktu kita ikuti saja ketentuan dari WBC yaitu 20 sampai 30 second atau detik. Oke? Sip, ini sudah saya tera. Sekarang saya akan giling kopinya ya menggunakan grinder Almas. Oke, kita akan timbang dulu supaya presisi. 9,3 masih kurang. Sedikit lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai gelas ya supaya ini gampangannya bisa ini ya, bisa kita timbang dengan proper lah. Oke, tambah lagi sedikit. Oke. Oke, lebih sedikit. 11,5 ya, saya pindah ke sini. Oke. Sedikit lagi ya, oke. Nah, pas banget. Oke, ini silahkan di leveling ya kan, dan lebih bagus lagi teman-teman gunakan distribution tool yang ini ya. Ya, ke sini. Nah, lalu kemudian saran saya untuk tampingnya pakai soft tamping saja, jangan strong tamping ya, supaya tidak over extraction. Dah. Oke. Selesai di tamping ya, clean portafilter before insert ke mesinnya, ke group headnya. Ya, saya ulang, setelah proses distribusi dan tamping, jangan langsung dimasukkan ya portafilter ini, tapi clean portafilter dulu. Oke, nanti setelah kita masukkan portafilter ini ke mesin, ke group headnya, itu ada ketentuan segera lakukan ekstraksi. Jangan ditunda-tunda. Oke, jadi seperti itu teman-teman, ada kebiasaan dari teman-teman gitu ya. Ketika melakukan ekstraksi, memasukkan porta ke dalam group head, lalu bersantai, dibiarkan berlama-lama, akhirnya gitu ya, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Seperti itu. Nah, ini semua silahkan dilakukan karena workflow-nya memang seperti itu, ketentuan yang disarankan oleh WBC. Sebuah kompetisi skala internasional yaitu di dunia kebaristaan ya, WBC tadi. Oke, yuk
saya insert, langsung saya ekstrak, immediate. Oke, sini. Ya, nih. Langsung. Oke, teman-teman, mari kita lihat ekstraksinya. Oke, masih bagus ya, seperti itu ya. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Waktunya 20 sampai 30 second. Oke. Selesai, kita lihat nih visualnya seperti apa, tuh kan? Ya. Wow, masih cantik ya. Saya akan coba bagaimana dengan sensorinya. Karena ini masih panas, saya coba sedikit saja. Baunya meyakinkan. Cukup balance. Not bad lah. Jadi tidak mengecewakan, ini masih oke. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membuat espresso kembali, tapi menggunakan portafilter yang satunya lagi untuk dibuat cafe latte. Oke, saat ini saya mau bikin kembali espresso, namun dengan menggunakan portafilter bawaannya yang seperti ini. Untuk resep masih sama, mari kita lihat ekstraksinya. Oke, nah tuh ya, flow-nya baik ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat juga. Oke, waktu 20-30 second. Sip, sudah tercapai waktunya. Oke, kita lihat. Ini dia untuk visualnya ya, krema masih oke ya. Oke. Ini nanti akan kita buat untuk keperluan latte art-nya. Jadi not bad lah ya, seperti ini ya. Masih cukup baik. Oke, yuk kita bikin latte art-nya. Oke, teman-teman, sekarang saatnya bagi saya untuk membuat cafe latte menggunakan espresso yang sudah diekstraksi sebelumnya. Harapannya cafe latte yang saya buat ini ada latte art-nya. Jadi ada gambar di atas permukaannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah memasukkan fresh milk ke dalam jug yang sudah disiapkan. Pastikan jug yang dipakai ini bersih dan kosong. Oke. Kalian bisa takar atau dikira-kira saja, yang penting nantinya tidak terlalu banyak sisa susu ya setelah selesai puring. Sesuaikan dengan cangkir yang digunakan. Oke. Kita buka dulu tutupnya karena mau membuat latte art. Lalu kemudian sedikit buang uapnya karena biasanya ada air ya. Oke, tekanan tidak terlalu kencang, nggak apa-apa. Sekarang kita akan lakukan steaming. Ya, panduan dari saya, masukkan jug kita ini melalui spout ini ya, melalui spout ini. Jadi kira-kira seperti ini. Lalu kemudian pastikan tongkat uap bagian bawah atau steamer tip itu menyentuh susu, jangan terlalu masuk. Posisinya kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu kemudian nanti kita akan hidupkan mesin steamernya ya, knobnya itu akan kita putar. Nah, nanti langsung terjadi stretching. Kalau tidak terjadi stretching, turunkan jugnya. Seperti ini kira-kira. Oke. Ya, itu ada stretching. Namun tekanannya tidak terlalu kencang, nggak ada masalah. Karena mesin ini ya dilengkapi dengan teknologi thermoblock. Jadi kalau misalnya di tengah jalan kita kehilangan tekanan, santai aja. Karena mesin akan bekerja, memanaskan lagi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Seperti ini ya, kira-kira tuh. Jangan panik ya. Tetap lakukan steaming. Pastikan stretchingnya terjadi ya. Desisannya produksi busanya. Nah, rolling, susu berputar dan berpusar. Jadi stretching, rolling. Ya, supaya antara busa dan susunya menyatu. Tuh lihat ya. Mulai berputar dan berpusar artinya tekanan naik. Nah, terakhir tinggal pastikan suhu susu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Sekitar 55 sampai 65 derajat Celcius. Oke. Kita akan matikan. Ya, ini hasilnya. Bersihin dulu. Baru kemudian buang lagi uapnya. Nah, itu kan nggak terlalu kencang ya. Tapi masih berhasil seperti ini tuh. Shiny, silky ya, glossy juga. Nggak ada gelembungan, tidak dry foam.
Oke, kita akan tuang ke kopi yang sudah disiapkan. Oke. Seperti ini. Sip. Deketin kalau mau putih. Jadi ini adalah angsa. Ya, angkat. Selesai. Ya, ini hasilnya. Dan ternyata bisa. Enjoy ya. Oke, teman-teman, saya akan lakukan steaming lagi untuk membuat cafe latte yang lainnya. Ya, sama dengan panduan sebelumnya. Masuk dari spout, arahkan ke sana ya. Lalu kemudian buka knobnya, dengarkan bunyi desisan, stretching, rolling, dan heating. Kita mulai. Oke, jadi ini ada bunyi desisan ya, bukan bunyi desahan ya, seperti kissing sound. Oke, rolling juga terjadi, susu berputar dan berpusar dengan harapan antara busa dan susunya itu menyatu. Lalu kemudian tinggal kita tunggu panasnya 55 sampai 65 derajat Celcius. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Akibatnya nanti biasanya ya visualnya jadi berantakan. Begitupun dengan rasanya. Oke, dalam proses steaming kadang-kadang kita kehilangan tekanan. Tenang aja untuk mesin ini, karena mesin akan bekerja lagi untuk memanaskan. Nah, ya kelihatan ya tekanannya bertambah seperti itu. Jadi jangan panik. Oke, cek ya temperatur susunya. Ya, kepekaan tangan atau gunakan termometer. Kalau sudah selesai, matikan. Oke. Sip, letakkan dulu di sini. Dibersihkan. Ya. Buang lagi uapnya. Oke. Hasilnya masih shiny, silky dan glossy. Oke. Buang dikit. Kita akan coba bikin dekoratif pattern. Ya. Bismillah. Oke, agak tinggi, tuang, diving dan canvassing. Seperti ini. Oke. Kalau mau bikin putih, deketin. Oke, ke sini. Bikin kaki. Jadi ini adalah pattern chipmunk ya. Yang sengaja saya ciptakan sekitar 2 tahun lalu. Untuk kompetisi nasional ya, barista yang saya coaching. Oke, nah ini dia. Ini adalah saudaranya Alvin. Sebentar, saya letakin dulu. Ya, seperti ini. Oke, saat ini saya akan lakukan steam susu lagi, namun menggunakan mesin yang berwarna hitam. Ya, tipenya sama, untuk itulah panduan steamingnya tidak berbeda dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Masuk dari spout, arahkan ke sana. Oke, nanti tinggal buka knobnya, stretching, rolling, dan heating dikontrol. Ya, kita mulai ya. Oke, itu ada stretching, bunyi desisan, susu berputar dan berpusar juga, jadi rolling sudah terjadi. Tinggal kita pastikan panasnya tidak terlalu panas ya. Seandainya misalnya kehilangan tekanan gitu ya saat proses, tenang aja, nggak usah panik karena mesin akan bekerja lagi untuk memanaskan ya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Santai aja. Oke, stretching yang penting sudah dapat. Rolling juga. Nah, itu ya tekanannya bertambah ya. Tinggal kita tunggu panasnya susu. Oke. Oke, kalau udah panas, matikan. Sip. Bersihkan dulu. Lalu buang lagi kayak tadi ya. Shiny, silky juga. Ya, glossy, nggak ada gelembungan dan tidak dry foam. Kita akan coba tuang. Ya, seperti ini. Nggak tinggi, diving canvassing. Santai aja. Sip, bikin dot, deketin.
Ya, bikin roseta kecil, ya kan? Lagi di sini, di sini. Oke, kaki, lagi kaki, terus di sini. Oke, selesai. Susu tidak banyak sisa. Ya, bisa dilihat di sini, ini hasilnya. Ya, masih bisa ya. Oke, nggak banyak sisa susu. Oke, saya akan melakukan steaming susu lagi, namun dengan menggunakan mesin yang merah. Tipenya masih sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam panduan steam susunya. Jadi ceritanya saya ingin mencoba semua mesin tipe ini dengan berbagai warna yang tersedia. Oke, tetap masuk melalui spout, arahkan ke sana. Kita buka knobnya, lalu kontrol stretching, rolling, dan heating. Mulai. Oke ya, ada stretching. Ya, busa sudah terproduksi sedikit demi sedikit. Susu berputar dan berpusar, artinya ada rolling. Ya, susu dan busanya menyatu. Tinggal kita tunggu panasnya susu. Ya, saya ulangi lagi, ketika teman-teman misalnya kehilangan tekanan saat melakukan steaming dengan mesin ini, santai aja, karena mesin akan bekerja kembali untuk memanaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, seperti itu. Tunggu. Ya. Sedikit lagi. Oke. Nah, tuh ya, bertambah ya tekanannya ya, tuh. Belum panas, santai aja. Nah, tuh ya. Bergerak lagi. Oke, kalau sudah cukup, matikan. Ya, jangan lupa dilap ya tongkat uapnya, terus dibuang lagi. Oke, di tap, sama kualitasnya ya, silky, shiny, nggak ada gelembungan, tidak dry foam juga, dan kita akan coba puring ya. Oke, yuk ikuti. Puring ke sini, sama ya, diving dan canvassing. Oke, kita bikin dot seperti ini. Oke, di sini lagi. Oke, bikin kaki, buntut. Ya, kaki lagi, sama di sini juga. Usahakan steaming susunya baik ya. Jadi akan memudahkan ketika puring, tapi puring ini yang susah sebenarnya ya. Kita akan bikin bulan-bulanan di sini. Cukup. Ternyata bisa juga ya untuk mesin yang merah ini. Enjoy ya. Ya, kesini sedikit. Ini juga sisanya nggak banyak ya. Oke. Oke, teman-teman, saya akan lakukan steaming lagi. Ya, untuk panduannya sama dengan yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Masuk dari spot, arahnya ke sana, buka knobnya, kontrol stretching, rolling, dan heating. Mari kita mulai. Nah, ini ada stretching ya. Busa atau foam terproduksi, lalu susu berputar dan berpusar supaya menyatu satu dengan yang lainnya. Terus tinggal kita tunggu untuk heatingnya ya, panasnya susu 55 sampai 65 derajat Celcius. Ya, dengan begitu maka susu yang kita steam ini selain visualnya bagus, shiny, glossy, silky ya, nggak dry foam, nggak bubbles, rasanya itu juga manis gitu ya, creamy, wah enak banget. Gitu ya teman-teman. Tuh, berputar dan berpusar, masih berlangsung. Oke. Cek panasnya susu, cukup, matikan. Jangan berubah posisi supaya tidak rusak. Nih, hasilnya cakep, ya, mulus dan licin.
Ya, shiny, silky, glossy. Tuh. Mantep banget. Oke. Kita akan coba tuang sedikit ke sini. Oke. Ya, yuk ikutin. Ya, sama ya. Diving, canvassing. Stop, bikin dot. Mantap tuh. Mantap. Oke, sip. Sini. Lagi ke sini. Oke, sedikit. Ke sini. Kira-kira bikin apa? Kita lihat dulu. Ya. Sip, apa kira-kira, yuk ditebak. Oke, tuh kelihatan sudah ya hasilnya seperti apa kira-kira. Sip. Ini adalah kuda laut. Oke, selesai. Enjoy. Mesin Almas ya yang warna merah ini ternyata juga masih bisa untuk keperluan latte art, bahkan bukan hanya latte art yang basic, tetapi yang intermediate dan profesional seperti ini bisa. Meskipun teman-teman juga skillnya tetap harus di-upgrade. Seperti itu teman-teman ya. Oke, enjoy. Oke teman-teman, demikian review sekaligus tutorial bagaimana cara memaksimalkan mesin espresso Almas ACM 5033 ini. Baik untuk keperluan brew espresso maupun untuk keperluan steam susu. Kesimpulannya, untuk mesin kopi di kelasnya, ya, espresso mesin Almas ACM 5033 ini masih bisa diandalkan, ya. Hasil ekstraksi espressonya, steam susunya tidak mengecewakan. Cukup bandel. Ini sangat cocok kalau teman-teman ingin menggunakannya untuk keperluan home use dan juga usaha ya, terutama usaha yang kecil-kecilan. Oke, masih sangat direkomendasikan ya mesin kopi Almas ACM 5033 ini, baik yang berwarna merah maupun yang berwarna hitam, termasuk juga yang berwarna putih metalik seperti ini yang merupakan special edition dengan naked portafilter yang unpressurized portafilter. Oke, nah untuk link pembelian kalau teman-teman tertarik akan saya cantumkan semuanya ya, informasinya di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman cek dan langsung hubungin Almas Indonesia, atau bisa juga kalau mau coba-coba dulu mesinnya bisa datang ke Full Cup Coffee gitu ya. Termasuk juga kalau teman-teman mau ke Almas juga boleh. Seperti itu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih sudah menonton video kali ini ya, dari awal sampai akhir karena durasinya cukup panjang gitu ya. Saya ucapkan sampai jumpa di review-review saya yang lainnya di channel kesayangan teman-teman ini, yaitu Syaiful Bari. Oke, sampai jumpa di video saya yang lainnya.